khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik engkau adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Tapi ternyata dalam hadis ini, orang yang nomor 2 yang akan dihisab oleh Allah yaumul qiyamati adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama. Orang yang mengajarkan ilmu lalu mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an wa 'allama, dan orang yang baca Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Fa'utiya, kemudian orang ini dihadapkan kepada Allah, fa'arafahu ni'amahu, kemudian orang ini ditunjukkan oleh Allah betapa besar nikmat, ya, betapa besar nikmatnya orang yang mengajar Al-Quran, betapa besarnya nikmatnya menjadi guru ngaji, menjadi ulama. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian orang ini tahu. Sumakol, kemudian Allah mengatakan, bertanya, ma'amilda, apa yang engkau lakukan waktu hidup di dunia? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu lalu mengajarkannya. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, bohong engkau, bohong engkau. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu li'ayyuqala 'alim berqari, engkau belajar ilmu agama dan lalu engkau mengajarkannya supaya orang menyebutmu sebagai orang alim dan qari, lalu orang menyebutmu dan hatimu senang dengan itu. Bayangkan, inilah ikhlas. Makanya wal amiruna kulluhum halka illa al muflisun. Para bapak, para ibu, tegang memang biasanya tegang seperti itu. Betul guyon, ya mungkin lagi kenal guyon mah pengennya. Tegang sih, cerita sih. Ada jenderal besar yang dipecat tanpa punya salah. Seorang jenderal besar yang dipecat gara-gara tidak pernah punya salah. Waktu Umar bin Khattab menjadi presiden, ada jenderal yang waktu perang, waktu tentara muslim berhadapan dengan tentara non muslim waktu itu jauh, ya, otomatis non muslim yang memerangi, ya. Itu waktu tentara ini berjumlah 46.000 dan musuhnya 236.000, 24.000. Ini dimenangkan oleh tentara muslim ini, dipimpin oleh jenderal ini. Jenderal ini setiap pimpin perang tidak pernah kalah sama sekali. Masyarakat seluruhnya memuji-muji. Tidak ada satupun prajurit yang membencinya. Semua senang karena orang ini ahli perang, ramah, tidak sombong dan lain sebagainya. Jenderal ini bernama Khalid bin Walid. Waktu berada di garda terdepan mimpin perang, tiba-tiba datang seorang prajurit membawa surat cinta dari Umar bin Khattab. Assalamualaikum, Anda dipecat. Masih menjadi jenderal mimpin perang di garda terdepan, ngerti-ngerti dapat kiriman surat cinta, Anda dipecat. Bagaimana reaksi Khalid bin Walid? Dia langsung mundur. Malamnya tidak bisa tidur. Ada apa? Kenapa saya tiba-tiba dipecat oleh Amirul Mukminin? Paginya sowan, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, kalau Anda mecat saya itu hak Anda sebagai presiden, itu hak Anda sebagai presiden. Tapi saya masih penasaran kenapa Anda mecat saya. Apakah benar Anda mecat saya? Iya, Anda saya pecat, kata Umar bin Khattab. Tapi saya penasaran, kenapa Anda mecat saya? Apakah saya ini sudah tidak mampu lagi memimpin perang? Umar bin Khattab bilang, tidak, Anda adalah jenderal terbaik masa ini. Tidak satupun peperangan yang kalah ketika Anda pimpin. Seluruh masyarakat memuji-mujimu, seluruh prajurit menyenangi kamu. Oleh karena itu, Anda saya pecat.
karena saya takut, karena Anda tetap manusia, saya takut di dalam hatimu itu ada timbul rasa sombong. Sebab Kanjeng Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil debu kesombongan. Oleh karena itu Anda saya lindungi, Anda saya pecat. Bagaimana? Khalid bin Walid langsung berdiri, nangis, ngerangkul Umar bin Khattab, Anda adalah saudara saya, menangis dengan gemetar, menerima seperti itu. Lalu Umar berkata, ketahuilah wahai Khalid bin Walid, di hadapan saya Umar, Anda tidak berbudi. Bagaimana besok Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya Khalid bin Walid rela menjadi pasukan perang biasa dan tetap menunjukkan eksistensi keikhlasan hatinya, tetap berada di belakang Enguli Engarep Senduloto Enguli Mangun Karso. Dia tetap mendukung dari belakang, tetap ikut perang. Coba bayangkan kalau kita ngerti-ngerti dipecat, paling tidak kita dibosi. Loh, iya. Makanya ini sering sekali saya katakan, bahwasanya ada hadis Kanjeng Nabi, inna fil jasadi mudghah, in sarfat sarfal jasadi kullu. Bahwasanya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini sehat, maka seluruhnya akan sehat. Sehat donyoe, sehat akhirate, sehat awake. Umpama organisasi mesti sehat organisasi. Jadi satu organisasi, satu komunitas, ada satu saja kena penyakit iri, rusak ini organisasi. Iya. Satu kelompok organisasi ada yang penyakit ingin dipuji, hancur itu organisasi. Dia pasti ingin menjadi pemimpin. Ketika jadi pemimpin, dia akan di belakang dan dia akan emosi dari belakang. Jadi penyakit hati itu kan merusakkan segalanya. Dunia hancur dunia. Iya. Coba satu saja, andai kata ada orang perempuan kena penyakit namanya iri. Iri ini kalau diterus-teruskan, ya, terus-teruskan biasanya akhirnya tidak bisa tidur makan enak, tidak tidur nyenyak, tidak makan enak. Itu lama-kelamaan di sini bisa pening, Bu. Ya, pening biasanya sakit separuh, sakit separuh biasanya ke sini, di sini biasa serai, terus-teruskan jangan akan kena penyakit liver. Itu yang sering saya deteksi. Iri. Mengenai rata-rata perempuan itu penyakitnya kan makan tidaknya habis asar rata-rata pikirannya ngerasa, iya kan? Ngerasa terus ada sesuatu hal yang tidak diinginkan datang terus itu biasanya. Apalagi kecentok pakaian pedes itu atau kecut langsung serai kumat itu biasanya dialami oleh orang-orang yang sering kena penyakit sebenarnya tidak pernah bisa tenang. Itu contoh kecil saja. Makanya dari Kanjeng Nabi, in saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini sehat, maka seluruhnya akan sehat. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Barangkali mau ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan. Jadi intinya tidak akan bisa selamat di akhirat kalau kita tidak punya hati yang bersih. Qurannya gimana? Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala Allah biqalbin salim. Yauma la yanfa, ing dalam dinane gak manfaat. Besok hari kiamat la yanfa malun, harta-harta kamu, wala banun, dan anak-anak kamu gak bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha, ilaman kejaba wong atakan menekani matur sowan Allah ing Allah biqalbin salim, kalaman gawa hati sing selamat. Ini Al-Quran. Besok di hari kiamat tidak akan ada orang yang bisa selamat ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang itu besok datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Hati yang selamat jenengan bisa ukur sendiri. Hati sehat itu hati yang sudah tidak bisa merasakan enaknya dipuji. Sebab ketika jenengan enak dipuji, jenengan pasti sakit dibenci. Ketika jenengan sakit dibenci, pasti jenengan serakah pujian. Ketika jenengan serakah pujian, itu hak Allah jenengan rebut. Alhamdulillahi. Itu artinya segala puji milik Allah, bukan untuk Allah. Kalau menerjemahkan jangan pernah alhamdulillah segala puji untuk Allah, bukan. Alhamdulillahi itu segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi itu milik Gusti Allah. Tak satu pun manusia di bumi ini yang berhak untuk sedikit pun minta dipuji oleh manusia, karena segala puji milik Allah. Kalau segala puji untuk Allah itu mungkin gara-gara kita ini dapat rezeki langsung alhamdulillah, Allah rezeki. Alhamdulillah, ngerti-ngerti anakku dilamar uang. Alhamdulillah, aku diterima kerja laki-laki ini. Itu segala puji untuk Allah. Kalau sudah milik Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita, itu tetap Allah mempunyai pujian dari kita. Jadi untuk bersyukur itu tidak harus menunggu bahwasanya datangnya rezeki yang nampak besar, karena hakikatnya kita ini setiap detik kita ini dapat rezeki dari Allah. Gitu? Rezeki yang terbesar apa kira-kira? Sehat masih belum besar. Ini saya itu kerjanya di dinas sosial, bagian pembinaan mentalnya lansia, ya. Pembinaan lansia itu orang-orang yang dicakupi Satpol PP itu biasanya saya pembinaan mentalnya di daerah Jambangan, dan saya itu biasanya ya itu mesti dampingi wong sing mati, dan itu tugasnya belajar sholat sampai saat nyolat ini bisa, karena ibu anak-anaknya sudah durhaka, pendosa, penjahat semua anak-anaknya. Iya, gergetan kadang-kadang sudah mau mati, saya tanyakan ke perawat, ini apa ya? Itu Pak, gak bersertifikat orang ini Pak. Ya Allah, ada anaknya sampai mau dibungkus, teman tak keluarga enggak ono. Jarak sak minggu ono sing marani apa ya dolek warisan itu. Jadi itu iklan saja. Artinya ketika saya dampingi orang yang mau mati, itu satu yang saya minta dari Allah, ya Allah, jangan tambahin nafas. Berarti paling mahal itu nafas. Paling mahal itu ambekan. Ya Allah, tambahi menit kayak otak belajaran Allah. Dan saya belum pernah menjumpai orang yang saya bimbing nyebut nama Allah itu bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Apalagi sampai la ilaha illallah mati. Film itu banyak. Kalau dunia nyata ada, tapi jarang sekali. Ini sungguh. Sampai saya benar-benar kepengen nyambah Allah itu paling segini sampai paling aja. Belum pernah saya menjumpai sampai bisa mengucap Allah dan seperti belum pernah. Ya Allah. Jadi ternyata yang paling mahal yang kita miliki ini ternyata ambekan. Ambekan yang kita miliki itu nggak pernah berhenti sedetik pun. Artinya Allah itu tidak pernah menghentikan rezekinya dalam sedetik pun. Makanya alhamdulillah, segala puji milik Gusti Allah, bukan untuk Gusti Allah. Dari situ akhirnya kita sehat, enak, sehat. Jadi kalau hati kita ini sudah bersyukur, ya, sudah tidak ada rasa macam-macam, insya Allah selamat. Makanya hati sehat itu hati yang sudah tidak bisa merasakan enaknya dipuji uang yang subhanallah sampai rara, awak pengen dipuji, dibenci uang, memang aku layak dibenci. Ya toh, apalagi hidup di dunia ini, ya. Kanjeng Nabi nggak pernah salah saja dibenci. Apa hidup di zaman modern seperti ini, pembenci pasti ada, ya kan? Jangan berharap menjadi orang yang 100% disenangi orang, pasti di situ ada salah satu yang benci jenengan. Dan jangan berharap, jangan takut kalau di satu tempat itu membencinya jenengan semua, pasti salah satu ada yang menyukai jenengan. Itulah makna hidup. Berita duka yang seperti ini, kapal tenggelam itu menurut jenengan duka apa enggak? Duka, ya, duka yang luar biasa. Coba komennya di medsos, tak ada sing ngelok-ngelokno
kapokmu kakek dosa bojomu rondo. Ono yang seperti itu ya. Loh, itu Masya Allah gitu. Padahal sudah seperti itu pahlawan tenggelam seperti itu kan berita duka yang mendalam dah. Iya lah. Mau orang sing komen kayak ngono gitu. Ada yang komen apa? Hilang tuku maneh. Orang sing itu kakek dosa kabeh itu dan sebagainya. Artinya apa? Dalam kehidupan itu mesti wae orang sing benci. Jadi jangan pernah takut dibenci orang, pasti ada yang benci jenengan. Gitu. Jadi terus hati yang sehat itu hati yang bagaimana? Hati yang ketika jenengan ini punya harta, punya ilmu, punya apa, sudah tidak bisa merasakan bangga karena yakin hakikatnya semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan itu beda dengan milik, harus dijaga. Tak satu pun yang dikasihkan oleh Allah kepada kita itu tidak ditanyakan, bisa di akhirat pasti ditanyakan. Untuk pertemuan ini kita itu yang saya Ustaz tegang dulu. Jadi suatu ketika nih ijek duit kalau mana ya jejak ganyolan. Loh, itu teori saya mau suatu ketika ya. Saya ganyolan. Hati yang sehat itu hati yang bagaimana? Hati yang ketika kita ini sedang diuji oleh Allah, entah ngerti-ngerti ekonomi kurang, ngerti-ngerti anak tak lulus dan sebagainya, hatinya tetap tenang karena itu semuanya adalah ujian dari Allah. Itu baru orang yang besok ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu wahai orang-orang yang hatinya tidak ada penyakitnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Tuhanmu yang mana engkau ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sebelum hari kiamat itu loh, sudah disuruh masuk surganya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau jadi golongan-golongan saya, wa dkhuli jannati.